Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 PPLGC. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana Hans Beck Yasin merawat sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Fadilah dan rekan-rekan saya yaitu Sophie Nurmala, Surwi Sriwayuni, Nurul Fadilah, Tiara Luspitasari, Tiani Ani, dan Dea Nuraida. Yang pertama yaitu ide pokok. Ide pokok dari teks atau wacana bagaimana Hans Beck Yasin merawat sastra Indonesia adalah tentang peran Hans Beck Yasin dalam memelihara dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai seorang kritikus sastra. Yasin memberikan kontribusi besar dalam mengkritisi, membimbing, serta memperkenalkan karya-karya sastra Indonesia, sehingga sastra Indonesia tetap berkembang dan dihargai. Ia juga aktif menulis esai dan memperkenalkan penulis-penulis Indonesia kepada publik, menjaga kelestarian sastra tanah air. Hans Beck Yasin merawat sastra Indonesia melalui perdokumentasian karya-karya sastra yang tersebar di berbagai media. Ia mendirikan pusat dokumentasi sastra untuk mengumpulkan dan mengorganisir karya-karya tersebut secara sistematis. Kontribusi Hans Beck Yasin dalam merawat sastra Indonesia. Pendokumentasian karya sastra. Hans Beck Yasin dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap sastra Indonesia. Ia mendirikan pusat dokumentasi sastra yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan karya-karya sastra, termasuk buku, majalah, dan catatan pribadi dari pengarang, kritik sastra. Yasin juga aktif dalam bidang kritik sastra, memberikan analisis yang mendalam terhadap karya-karya sastrawan. Ia memiliki dokumentasi sastra pribadi yang lengkap, yang menjadi acuan dalam kritikannya. Pengaruh dalam komunitas sastra. Hans Beck Yasin dijuluki Paus Sastra Indonesia karena pengaruhnya yang besar di kalangan sastrawan. Setiap sastrawan yang ingin diakui di kalangan sastra Indonesia biasanya harus mendapatkan pengakuan dari Yasin. Pendidikan dan pengembangan sastra. Yasin berkontribusi dalam pendidikan sastra dengan menjadi redaktur di berbagai majalah sastra dan budaya. Ia juga mendalami ilmu perbandingan sastra di Universitas Yale yang memperkarya wawasan dan pengetahuan dalam sastra, ketekunan dan dedikasi. Ketentuan Hans Beck Yasin dalam meneliti dan mendokumentasikan sastra menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Ia terus aktif dalam dunia sastra hingga akhir hayatnya, meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Beberapa fakta dari artikel bagaimana Hans Beck Yasin merawat sastra Indonesia adalah: yang pertama, pendokumentasian karya sastra; kedua, aktivitas kritik sastra; ketiga, julukan Paus Sastra Indonesia; keempat, pendidikan di Universitas Yale; kelima, peran sebagai redaktur. Adapun pengertian dari beberapa fakta yang terdapat di artikel bagaimana Hans Beck Yasin merawat sastra Indonesia adalah: yang pertama yaitu pendokumentasian karya sastra. Hans Beck Yasin mendirikan pusat dokumentasi sastra PDS untuk mengumpulkan dan menyimpan karya-karya sastra. Yang kedua yaitu aktivitas kritik sastra. Yasin aktif dalam memberikan analisis terhadap karya-karya sastrawan. Yang ketiga yaitu julukan Paus Sastra Indonesia. Hans Beck Yasin dijuluki demikian karena pengaruhnya yang besar di kalangan sastrawan. Yang keempat yaitu pendidikan di Universitas Yale. Ia mendalami ilmu perbandingan sastra di Universitas Yale. Dan yang terakhir yaitu
berperan sebagai redaktur, Jasin menjadi redaktur di berbagai majalah sastra dan budaya. Ada beberapa opini tentang bagaimana Hans Beck Jasin merawat sastra Indonesia. Yang pertama ada pentingnya dokumentasi, yang kedua ada peran Jasin sebagai penghubung, yang ketiga ada warisan berharga. Pentingnya dokumentasi. Pendapatan bahwa pendokumentasi karya sastra sangat penting untuk melestarikan warisan budaya dan sastra Indonesia. Peran Jasin sebagai penghubung, opini bahwa Hans Beck Jasin berperan sebagai penghubung antara generasi sastrawan yang berbeda, membantu menjabatani pemikiran dan gaya sastra yang sangat beragam. Warisan budaya. Pernyataan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Hans Beck Jasin sangat berperan bagi generasi mendatang, menunjukkan pandangan bahwa kontribusinya akan terus relevan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.